Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Liani Azahra dengan NIM H2110145 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, jadi tujuannya dibuat video ini, saya ingin memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat, terutama orang tua dan guru, tentang maraknya bullying di tingkat pendidikan dasar yang perlu diwaspadai kepada masing-masing anak dan juga memberikan sedikit solusi untuk permasalahan tersebut. Dan tentunya tujuan dibuatnya video ini sebagai syarat ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irma Inesia Sri Utami, MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengamati lingkungan sekitar saya. Apakah adanya masalah atau tidak? Setelah saya menemukan masalah pada lingkungan saya, yaitu terjadinya bullying pada anak-anak sekolah dasar yang terbawa sampai lingkungan rumahnya, saya melakukan wawancara dengan anak-anak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dan saya juga melakukan studi literatur dari beberapa jurnal yang terpercaya. Lalu yang terakhir, saya menganalisis tentang permasalahan tersebut. Nah, dari analisis yang sudah saya lakukan, didapatkan hasil temuan permasalahan terkait bullying di lingkup pendidikan dasar, yaitu saya mewawancarai 3 anak dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, saya bertanya apakah saat di rumah Anda dekat dengan orang tua Anda? Dan 2 dari 3 anak tersebut menjawab bahwa mereka tidak dekat dengan kedua orang tuanya dikarenakan kedua orang tuanya itu bekerja. Lalu pertanyaan kedua, apakah dalam berteman Anda memilih-milih teman? Jika memilih teman, berdasarkan apa? Dan 2 dari 3 anak menjawab bahwa mereka cukup memilih teman. Narasumber pertama memilih teman karena tidak mau berteman dengan yang beda agama. Dan narasumber kedua memilih teman karena suku. Ia merasa jika bermain dengan teman yang dari suku seberang, ia tidak cocok. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah Anda suka mengejek teman? Ketiganya menjawab suka mengejek. Dan pertanyaan yang terakhir, hal apa yang Anda lakukan ketika teman Anda menangis karena diejek? Dan 2 dari 3 anak menjawab, yaitu narasumber 1 dan 2 menjawab, mereka membiarkannya saja karena mereka pikir itu hanya bercandaan. Lalu narasumber 3 mengungkapkan saat ia mengejek dan ia merasa bersalah dan meminta maaf. Nah, dari jawaban mereka, saya akan coba menjelaskan. Dari jawaban untuk pertanyaan pertama, itu sesuai dengan apa yang diungkapkan dari jurnal yang sudah saya baca, yaitu pengaruh adanya bullying pada siswa itu karena kurangnya interaksi terhadap orang tua. Jadi kurangnya interaksi anak terhadap orang tua, sehingga seharusnya pada pendidikan yang paling pertama itu kan terdapat di keluarga. Seharusnya diajarkan pendidikan watak, sikap, dan perilaku. Namun karena kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, jadi si anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan itu. Lalu dari jawaban pertanyaan kedua itu sesuai dengan apa yang diungkapkan Profesor Dr. S. Nasution MA. Dalam bukunya ia menulis pada bab 4 tentang pendidikan dan hubungan antar kelompok bahwa sekolah biasanya terlampau memusatkan perhatian kepada pendidikan akademis. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian ialah memupuk hubungan sosial di kalangan murid-murid. Hal ini sesuai karena yang sudah kita ketahui, murid-murid di sekolah kita sering menunjukkan perbedaan tentang asal kebangsaan, kesukuan, agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial.
Maka berdasarkan hal-hal tersebutlah bullying secara verbal muncul sehingga korban merasa terdiskriminasi. Selanjutnya, dari jawaban pertanyaan yang ketiga, semuanya mengaku sering mengejek temannya. Dan menurut jurnal yang saya baca, memang mengejek, memberi nama panggilan, menggoda, itu sudah sering kali kita jumpai di sekolah dasar. Perilaku tersebut merupakan jenis perilaku bullying verbal. Tidak disadari, bullying verbal jika dilakukan terus-menerus akan berdampak tidak baik untuk pelaku dan korban. Seperti misalnya, pelaku akan merasa makin berkuasa dan si korban akan semakin kehilangan kepercayaan dirinya. Dan dari jawaban pertanyaan yang terakhir, dua anak menjawab membiarkan saja jika temannya menangis diejek. Itu mencerminkan sikap tidak peduli dengan teman sebayanya karena kurangnya pendidikan moral yang harusnya diajarkan oleh orang tuanya di rumah, namun karena orang tuanya sibuk bekerja, jadi ia tidak mendapatkannya. Selanjutnya, setelah saya mempelajari tentang masalah yang sudah saya jelaskan tadi, saya merumuskan beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, setiap orang tua, walaupun sesibuk apapun, harus tetap membimbing anaknya untuk mendapatkan pendidikan moral seperti watak dan perilaku. Karena itu merupakan kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang baik dan berbudi pekerti. Lalu yang kedua, adanya bimbingan dari guru untuk mencegah hal tersebut agar tidak berkelanjutan. Misalnya, jika sudah mulai ada siswa yang membuat temannya tidak nyaman atau melakukan perbuatan yang tidak baik, itu segera ditegur, jangan dibiarkan saja. Dan yang ketiga adalah sekolah juga harus lebih banyak menanamkan pendidikan moral agar setiap muridnya bisa seimbang antara pendidikan akademis dan moral, sehingga tidak terjadinya pembulian di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu segera beri sanksi kepada anak yang telah melakukan pembulian agar anak tersebut jera dan tidak melakukannya lagi. Nah, itu dia temuan masalah maraknya bullying di lingkup pendidikan dasar dengan sedikit solusi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.